dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Grid.id dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid.hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul
pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupawakir alias Lupawalo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD, diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha, yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Grid.id dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya.
Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka, OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Waker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut.
Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Waker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua.
Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Waker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah,
Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Waker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi,
setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot.id dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Gridhot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul
pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupawakir alias Lupawalo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD, diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha, yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya.
Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka, OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Waker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut.
Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Waker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua.
Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah,
Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Waker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha, yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi,
Setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Grid.id dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid.hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Waker alias Lupa Walo
Gorontalo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD, diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha, yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror, sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya.
Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka (OPM). Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Waker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut.
Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua.
Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Waker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha, yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah,
Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Waker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi,
setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot.id dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Gridhot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul
pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupawakir alias Lupawalo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD, diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha, yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya.
Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka (OPM). Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Waker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut.
Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka (OPM). Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Waker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua.
Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Waker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha, yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah,
Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundidok, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundidok telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi,
setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul
pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupawakir alias Lupawalo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD, diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha, yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya.
Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka (OPM). Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundidok, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundidok telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit, ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut.
Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua.
Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah,
Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror, sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundidok, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundidok telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi,
setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul
pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupawakir alias Lupawalo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD, diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha, yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya.
Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka (OPM). Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundidok, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundidok telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit, ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut.
Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka (OPM). Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Waker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua.
Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Waker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha, yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah,
Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Waker alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundidok telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi,
setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot.id dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror, sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Gridhot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Waker alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Waker yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul
pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupawakir alias Lupawalo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD, diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha, yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya.
Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka (OPM). Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundidok, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundidok telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut.
Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundidok, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundidok telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua.
Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundidok, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundidok telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah,
Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundidok, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundidok telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi,
setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Gridhot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul
pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupawakir alias Lupawalo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD, diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha, yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya.
Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka (OPM). Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundidok, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundidok telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut.
Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundidok, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundidok telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua.
Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI AD. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundidok telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha, yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi, setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Gridot, ide dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah,
Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3 menemukan markas OPM. Pasukan yang dipimpin Sertu Dega Jandri Volanda dan Sertu Dimas Nuhali Pardos ini hendak melakukan penyegapaan terhadap markas OPM tersebut. Tiba-tiba terlihat 4 orang OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api jenis rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Sehingga terjadilah kontak tembak. Pada saat terjadi kontak tembak, salah seorang dari kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan bercak darah yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, kata Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha R. Gumilar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar persenjataan kelompok OPM yang berada di wilayah Sorong Raya diperkirakan sampai dengan saat ini masih menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Markas rahasia OPM terkepung, buronan berbahaya ditangkap, KKB mulai terjepit, dilucuti. Pasukan TNI dan polisi yang tergabung dalam Satgas Damai Cartens sudah tak ingin tawar-menawar lagi dengan organisasi Papua Merdeka OPM. Perlahan, beberapa markas rahasia OPM mulai dikepung dan dilucuti. Seringkali saat mengepung markas, aparat TNI dan polisi mendapati buronan berbahaya yang pucat pasi saat ditangkap. Dikutip dari Grid Hot, satu markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Lokasi markas rahasia OPM itu ada di wilayah Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kepala Satgas Ops Damai Cartens saat itu, Kombes Pol Faizal Rahmadani mengakui pihaknya menangkap Lupa Wakir alias Lupa Walo yang merupakan anggota OPM. Lupa Wakir yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO ditangkap di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, kata Kombes Pol Faizal Ramadhani. Anggota KKB Lupa Wakir alias Lupa Walo terlibat kasus pembakaran kem dan alat berat milik PT Unggul di Mundido, Kabupaten Puncak pada bulan Februari tahun 2021 lalu. Terkait pembakaran kem dan alat berat PT Unggul di Mundido telah mengeluarkan 4 orang yang merupakan anggota KKB sebagai DPO. OPM mati hitungan menit ngerinya pasukan siluman TNI AD diam-diam diturunkan hadapi KKB, senyap. Kendati bentrok sering terpantau media, nyatanya beberapa operasi penumpasan organisasi Papua Merdeka OPM banyak pula yang senyap. Namun meski senyap, pasukan TNI AD tak main-main dalam menjalankan operasi penumpasan OPM. Seperti beberapa waktu lalu, OPM pernah diburu oleh pasukan siluman TNI AD. Hal itu bermula dari gugurnya Kabinda Gusti Putu Deni Karyanugraha yang didalangi oleh OPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Akibatnya, pemerintah Indonesia murka lantaran salah satu putra terbaiknya tewas di tangan OPM. Perintah ini datang langsung dari Presiden Indonesia Jokowi,
Setelah mendengar keberingasan KKB Papua yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dikutip dari Intisari Grid, saat itu TNI dikabarkan melibatkan Kopassus. Tak tanggung-tanggung, pasukan anti-teror juga diterjunkan guna memberantas KKB di Papua. Mereka adalah pasukan Satuan Penanggulangan Teror 81, Satgultor 81, Sat 81. Usut punya usut, mereka adalah pasukan siluman Kopassus TNI AD. Bahkan dilansir dari Grid.id dari wawancara dengan salah seorang sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya. Penerjunan Satgultor 81 itu berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo saat itu. Kopassus sendiri adalah pasukan khusus terbaik Indonesia. Nah, Satgultor 81 merupakan satuan elit Kopassus yang dibentuk oleh Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981. Tugas utamanya adalah sebagai satuan anti-teror Kopassus. Tidak semua tugas diberikan kepada Satgultor 81, melainkan hanya tugas-tugas khusus yang benar-benar sulit. Uniknya, disebutkan dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah Gultor dihilangkan. Ini karena kualifikasi yang dimiliki lebih dari penanggulan teror. Sehingga kini mereka dikenal pula dengan sebutan Sat 81. Sama seperti Kopassus, maka prajurit-prajurit Satgultor 81 merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Walau begitu, hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari apakah benar Sat 81 benar-benar diterjunkan untuk memburu pimpinan KKB Egyanus Kogoya di Papua. Baku tembak mencekam Yuda Sakti TNI versus OPM, anak buah Manfred Vatem terjebak di hutan. Prajurit TNI dari Satgas Yonif, 133 Yuda Sakti mendapat perlawanan berat ketika hendak menangkap gerombolan OPM di distrik Aifat Selatan, Maibrat. Kontak tembak antara prajurit Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok OPM Papua itu pun tidak terhindarkan. Dalam kontak tembak tersebut, satu anggota OPM diduga terkena timah panas dari Satgas TNI Ed. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha R. Gumilar, mengatakan, kontak tembak antara prajurit TNI dan kelompok OPM itu terjadi ketika tim Mobile Sakti 1 dan 3